Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristan Novalus Kuwo dengan NIM 931216719 dari kelompok 9 yang akan membahas tentang obligasi syariah dan reksadana syariah. Yang pertama yaitu tentang obligasi syariah ataupun sukuk. Hal ini merupakan suatu surat ataupun obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian landasan hukum obligasi syariah yaitu ada dari pandangan Al-Quran, pandangan hadis, pandangan ulama, fatwa MUI, dan berikutnya tentang obligasi syariah mudharabah. Banyak sekali landasan hukum tentang obligasi syariah yang tidak saya sebutkan satu-satu. Berikutnya yaitu tentang surat berharga syariah negara atau SBSN, biasa kita singkat seperti itu. Selanjutnya jenis obligasi syariah. Menurut akadnya, obligasi syariah dibagi menjadi 6, yaitu obligasi ijarah, obligasi mudharabah, obligasi musyarakah, obligasi istina, obligasi wakalah, dan obligasi muzaraah. Sedangkan menurut instansi yang menerbitkan terdapat 2 jenis, yaitu obligasi perusahaan dan obligasi negara. Kemudian apa sih perbedaan obligasi syariah dengan obligasi konvensional? Yaitu dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata, sedangkan obligasi syariah memperhitungkan halal dan haram. Lalu obligasi konvensional keuntungannya didapat dari mana? Yaitu didapat dari besaran bunga yang ditetapkan. Sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin atau fee. Selanjutnya, obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad, sedangkan obligasi konvensional tanpa akad. Yaitu kita lanjut bab berikutnya tentang reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib almal, maupun antara manajer investasi dengan wakil sahib almal dengan pengguna investasi. Kemudian jenis-jenis reksadana syariah ada 7, yaitu reksadana pasar uang, reksadana syariah pendapat tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, dan reksadana lainnya. Dan yang terakhir ada reksadana syariah berbasis sukuk. Untuk mekanisme reksadana syariah itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Kemudian untuk penentuan dan pembagian hasil investasi yang terima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah dibagikan secara proporsional ataupun adil kepada para pemodal. Selanjutnya, masalah-masalah yang terkait dengan reksadana syariah yaitu masalah yang berhubungan dengan kelembagaan, hubungan investor dan lembaga, dan kegiatan reksadana, serta mekanisme transaksi. Untuk perbedaan reksadana syariah dan konvensional yaitu ada pada pengelolaan reksadana syariah yang harus sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan reksadana konvensional tidak. Dalam reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal atau cleansing, sedangkan di konvensional tidak ada. Perjanjian akad dalam reksadana syariah adalah akad syariah atau biasanya akad wakalah dan mudharabah, sedangkan di konvensional menggunakan akad konvensional sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kata yang tidak bisa saya ucapkan maupun saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.